Pelaku A terungkap membunuh M, pacarnya yang juga seorang mahasiswi universitas swasta. A sempat mengarang cerita palsu saat M tewas. Informasi selengkapnya akan disampaikan Aulia Pane dari Bekasi, Jawa Barat. Aulia, apa saja barang bukti yang diperoleh kepolisian? Ya, Andini, hingga saat ini pihak kepolisian mendapatkan barang bukti dari tempat kejadian perkara, yakni satu buah boneka yang berukuran besar warna pink, selanjutnya handphone milik korban, selanjutnya juga ada spray dan juga baju milik korban. Dan hingga saat ini pihak kepolisian ini menetapkan satu orang tersangka yang berinisial A yang membunuh korban berinisial M. Dan kejadian ini terjadi di kamar kos-kosan milik tersangka di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Bekasi Timur. Dan korban sendiri ini tewas setelah dibekap wajahnya dengan menggunakan boneka besar berwarna pink, dan di tubuh korban ini ditemukan sejumlah memar hitam. Dan korban M sendiri ini ditemukan tewas pada tanggal 1 Juni lalu, hari Senin, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya pihak keluarga dari korban ini juga melapor ke pihak kepolisian, dan saat ini pihak kepolisian menetapkan satu orang tersangka, yakni kekasih korban. Dan untuk sementara kasus ini sendiri ditangani oleh Polresta Bekasi. Andini. Aulia, bagaimana kasus ini terungkap? Ya, Andini, hingga saat ini juga pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus ini, dan sudah bersama dengan saya saat ini Wakapolresta Bekasi AKBP Asep Edi Suheri. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Mbak. Oke, Pak, ini mengenai kronologis kejadian ini sendiri, bagaimana Pak akhirnya polisi mengungkap kejadian ini? Ya, perlu kami jelaskan di sini ya, dengan adanya kejadian kasus pembunuhan yang terjadi di kota Bekasi ini, itu terjadi awalnya pada tanggal 31 Mei ya. Korban itu datang ke rumah pacarnya, ya. Dan yang bersangkutan menginap 2 hari di rumah tersangka ya, di Jalan Agus Salim, Kota Bekasi Utara. Dan pada tanggal 1 malam hari jam 10, korban ini sempat minta dibelikan makanannya oleh tersangka, dan tersangka membelikan, namun pada saat malam itu terjadi percekcokan, ya. Nah, setelah berjalan waktu sampai pagi hari, jam 1 malam mereka baru tidur. Nah, pada saat pagi hari korban membangunkan tersangka, ya. Pada saat dibangunkan, tersangka sempat marah, tidak terima, dan juga tidur kembali. Ya, pada saat dibangunkan yang kedua kali, si tersangka langsung membekap korban, ya. Korban dengan barang bukti boneka ini di bagian kepala belakang selama 20 menit menekan kepala korban, sehingga korban pada saat itu juga langsung kehilangan nafas dan meninggal dunia. Demikian. Yang melaporkan orang tua korban, bagaimana akhirnya polisi mengetahui ataupun menetapkan ini akhirnya kekasihnya ini sebagai tersangka? Ya, jadi dari laporan orang tua korban bahwa orang tua korban ditelepon oleh si tersangka yang menyatakan bahwa putrinya kena musibah, ya. Dan orang tua langsung melaporkan pada pukul 2:55 subuh, ya. Itu melaporkan kepada pihak polisian, dan kami langsung cek TKP dan melakukan olah TKP, dan memang di lokasi ditemukan, ya, itu korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan posisi terlungkup. Nah, kami melakukan olah TKP dan juga langsung melakukan pendalaman pada tersangka. Dan akhirnya keterangan dari tersangka tersebut kami memperoleh suatu hal yang bisa memastikan bahwa pacarnya ini, tersangka ini adalah pelaku dari pembunuh korban tersebut. Ya, karena apa? Karena menurut keterangan si tersangka, yang bersangkutan pada saat dibangunkan langsung membekap si korban selama 20 menit dengan menggunakan boneka ini, ya. Nah, setelah membekap itu, korban sudah tidak bergerak, yang bersangkutan meninggalkan mandi di tempat kosnya itu, dan langsung pergi ke tempat kerjanya. Nah, ini kami tanyakan juga kebiasaan dari si korban tersangka apabila meninggalkan tempat ataupun pamit pergi bekerjanya bagaimana. Biasanya salam dulu, ya, terus cium pipinya. Dan untuk hari itu tidak, ya.
Jadi korban langsung berangkat dan pada malam hari tersangka langsung berangkat dan pada malam harinya menemukan korban masih dalam keadaan telungkup, tidak bergerak. Demikian. Oke Pak, ini kan berarti motifnya seperti sakit hati ya Pak ya. Nah apakah ini dikategorikan juga sebagai pembunuhan berencana atau bagaimana? Oh tidak. Ini kami terapkan pasal 338 ya, dengan sengaja menghinakan jiwa orang lain ya. Dan ancaman hukuman ini bisa 15 tahun penjara. Demikian. Pak, ini tersangka sendiri sebelumnya kan ini melapor kepada ketua RT ya Pak ya, sampai akhirnya ini melapor ke orang tua korban, dan orang tua korban bagaimana melapor ke polisi? Ya, orang tua korban melaporkan kepada kami bahwa putrinya ditemukan dalam keadaan mati, meninggal dunia. Ya. Tapi dalam keadaan meninggal itu kan kita pihak kepolisian bisa melihat apakah ini mati wajar atau tidak wajar. Karena setelah kami melakukan pemeriksaan dan olah TKP, bahwa ada lebam di bagian mulut, termasuk luka lecet di bagian bibir ya. Nah itu. Setelah itu kami bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan hasil otopsi tersendiri menyatakan bahwa korban mendapat tekanan benda tumpul sehingga menyebabkan tersumbatnya rongga pernafasan yang mengakibatkan mati lemas. Demikian. Oke. Terima kasih Pak ya untuk informasi. Terima kasih. Ya, demikian Andini wawancara kami dengan Wakapolresta Bekasi, dan memang tersangka ini dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk sementara demikian, Andini kembali ke Anda di studio. Aulia Pane, terima kasih.